diagungkan, ya kan, dan diikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya, dan dijauhi larangan-larangan yang ada di dalamnya, ya kan, bukan hanya sebagai sebuah sesuatu yang dikomersilkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dermawan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebuah perintah untuk berinfak kecuali dia melaksanakannya. Dihadapkan di hadapan Allah, kemudian ditampakkan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian ditanyakan, apa yang telah kamu perbuat? Dijawab, tidak ada sebuah jalan pun ya Allah yang kau perintahkan untuk berinfak kecuali saya sudah lakukan. Dijawab oleh Allah, bohong. Kamu tidak berinfak kecuali karena ingin dikatakan sebagai dermawan. Waqad qil, dan kamu sudah mendapatkan julukan tersebut di dunia. Tidak ada setiap orang kecuali kenal kalau kamu itu adalah orang yang tapi kamu berbuat bukan karena. Nah, hubungannya dengan julukan syahid tadi kita tidak tahu. Sedangkan Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, asy-syuhada min ummati khamsah, kata Rasulullah. Orang-orang yang mati syahid di dalam umatku itu ada 5. Yang pertama adalah mata fisabilillah, orang yang meninggal di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Tapi kita katakan narjulahu asy-syahadah. Kita mengharap mudah-mudahan dia mendapatkan syahid, insyaallah. Bukan seperti yang banyak tersebar sekarang ini, langsung diklaim, ya kan, syuhada Gaza, ya kan, para syahid, para syuhada dari Gaza, fotonya dipampang satu persatu, ya kan, syahid fulan bin fulan, syahid fulan bin fulan, syahid fulan bin fulan, diklaim seakan-akan dia mati syahid, dan kita tidak tahu tentang hati orang tersebut. Kemudian yang kedua, al-mabtun, orang yang terkena sakit di area perutnya, seperti orang yang terkena, ya kan, kanker atau penyakit yang lainnya di bagian perutnya. Ini juga dikatakan sebagai syahid. Al-mat'un, orang yang tertusuk di bagian tubuhnya. Kemudian gharik, orang yang tenggelam, juga dikatakan mati syahid, ya kan. Kemudian wadzatul hadam, ya kan, orang yang tertimpa atau keambrukan atau terkena longsoran, juga dikatakan mati syahid. Bukan berarti terus, ya kan, masih di kapal pesiar, masih ajojing, ya kan, melakukan sambil minum minuman keras, kapalnya tenggelam, syahid. Nggak bisa. Ini hubungannya dengan orang yang meninggal dalam keadaan dia sedang beramal soleh, ya kan. Lagi di karaoke, ya kan, lihat tari inul atau tari telanjang. Kemudian setelah itu datang gempa, ya kan, kayak di Padang itu, sebagian masih di dalam karaoke, berak, diambrukin. Atau masih di diskotik, ya kan, terus kita katakan syahid. Nggak bisa. Sangit, ya kan, bukan syahid, sangit dikata orang itu. Seperti itu. Tapi sedang sholat, kemudian datang gempa, keambrukan mungkin. Sedang mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, kemudian datang musibah, ya kan, tenggelam, ya kan. Seorang nelayan mungkin, ya kan, yang sedang mencari nafkah dengan yang halal, dia adalah orang yang takut kepada Allah. Hatta di tengah-tengah, ya kan, samudra, dia nggak bisa sholat berdiri di kapalnya, dia duduk. Dia ingat waktu-waktu sholat, kemudian tenggelam. Ini dikatakan syahid. Insya, itu pun kita katakan insya Allah. Kita mengharap mudah-mudahan mendapatkan pahala syuhada. Seperti itu kan. Dan kita ingat sabda Nabi Muhammad SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan yang terlontar dari lisannya sebelum wafatnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, ya kan. Jadi klaim tersebut tidak dibenarkan, ya kan, kalau kita mau klaim, karena kita pun pernah melihat kejadian salah seorang sahabat yang berperang di jalan Allah, Masya Allah, dengan dia bukan kafir, ya, tapi dia melakukan perbuatan dosa besar.
berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya kan, kemudian dilihat oleh para sahabat yang lainnya bagaimana kegigihan perjuangannya, ya kan, kemudian dia meninggal dan para sahabat yang lainnya mengatakan hani anlahu bil jannah, ya kan, apa ini betapa indahnya dia menjadi penghuni surga, pujian baginya, ya kan, dia akan mendapatkan surga. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, huwa finnar. Rasulullah malah membantah, dia adalah di api neraka. Kenapa? Ya kan? La syamlatin akhadhaha bighairi idnin nabi. Karena dia mengambil sesuatu atau mencuri sesuatu minal ghanimah, dari harta rampasan perang tanpa seizin Nabi Muhammad SAW. Pemimpinnya ketika itu siapa? Imamnya Rasulullah SAW. Siapa yang berhak ketika itu untuk menjadi pemimpin, untuk membagi khususnya harta rampasan perang? Rasulullah. Tidak bisa ada orang yang mengambil kecuali setelah ada izin dari Rasulullah sebagai pemimpin dan imam. Nah, dia mengambil sesuatu, ya kan, tanpa seizin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena perbuatan maksiatnya, padahal dia sedang berada dalam perjalanan jihad fisabilillah, ya kan? Makanya kita melihat ada orang sekarang ini gampang mengklaim banget, ya kan, orang meledakkan di sana, orang meledakkan di sini, ya kan, bunuh orang di sana, bunuh orang di sini, dan korbannya sesama umat Islam sendiri. Kemudian karena wafatnya, ya kan, senyum. Tuh buktinya. Kalau bukan mati syahid nggak mungkin senyum, ketawa, gitu. Langsung ditulis syahid. Tidak bisa sebuah syahid, ya kan, ditempuh dengan jalan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi saya menyebutkan ada sebuah hadis, innallaha anzala fi hadhihi dunya rahmatan wahidah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan di dunia ini satu rahmatnya saja. Yang kita rasakan sekarang, rahmat saling kasih sayang yang ada pada sesama kita, iya kan? Itu satu rahmat yang Allah turunkan. Wadakhara, dan Allah simpan 99 rahmat yang lainnya, ya kan, kelak nanti untuk hari kiamat. الآن بعد ما مات الميت وذكرنا إن شاء الله بإذن الله علامات من حسن الخاتمة، علامات من سوء الخاتمة. الآن إذا جيء بالميت نذكر سريعا حتى أظن طال الوقت، ولكن نذكر أمور سريعة في أمر الميت وغسله وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه ثم الأمور التي تأتي بعد الدفن وهي أمور التعزية. إذا مات الميت وأتي به هنا أخطاء، أو إذا مثلا يقول وحدوا، هذه كلام كله ما ينبغي. ميت له آداب. وإذا جيء بالميت لتغسيله أولا تنزع ملابسه